Selamat pagi Pak, saya Dr. Mas Yanem, juga pada Polimo pada hari ini. Jadi Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Oh, kemerahan ya Pak ya, ada kemerahan. Baik, kemerahannya pada bagian mana Pak? Tangan. Oh ya, pada bagian tangan ya Pak ya. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan untuk arteri perifer ya Pak ya. Jadi di sini saya akan melakukan inspeksi, yaitu melakukan identifikasi adanya kelainan dan juga ada evaluasi suhu kulit dan juga melakukan palpasi. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, maka sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Bapak, saya sudah selesai cuci tangan, maka selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada ekstremitas superior atau bagian lengan Bapak. Baik, Bapak bisa duduknya diposisikan Bapak. Saya akan melakukan inspeksi superior dari ujung jari hingga pundak Bapak. Ini siapa ya? Saya akan melakukan inspeksi di mana saya akan melihat warna kulitnya, apakah ada cyanosis, eritema, kehitaman, dan juga warna kukunya. Ini siapa ya? Saya melihat bahunya dan warna kuku. Saya akan merasakan tekstur kulit dan melihat adanya ulkus dan juga adanya edema pitting atau non pitting. Dan saya akan menentukan apakah ada gangguan vena. Saya juga akan melakukan di sebelahnya. Kemudian saya akan melakukan evaluasi suhu kulit dengan meraba dengan punggung tangan pemeriksa dan membandingkan suhu pada kedua ekstremitas. Penurunan suhu merupakan tanda insufisiensi arteri. Baik, teraba hangat ya Pak ya. Dan kemudian saya akan melakukan palpasi kedua arteri radialis bersamaan dengan jari kedua dan 4 dan merasakan kesimetrisan kecepatan dan kekuatan nadi. Ini siapa ya? Saya akan melakukan perabaan arteri radialis Bapak menggunakan jari kedua sampai 4. Ini siapa ya? Dan saya akan merasakan apakah simetris. Baik. Di sini saya akan merasakan kesimetrisan kecepatan dan kekuatan nadi. Baik, keduanya simetris dan kekuatan nadinya juga dalam batas normal dan juga sama ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi kedua arteri brachialis secara bersamaan, di mana saya akan ingin Bapak untuk memposisikan sikunya dalam sedikit fleksi dan palpasi arteri brachialis menggunakan jari 1. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan palpasi sedikit fleksi seperti ini Pak. Saya akan palpasi ya Pak ya. Saya juga akan merasakan kesimetrisan dan juga ketuaan nadinya, dimana di sini dalam batas normal ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi kedua arteri karotis bersamaan dari belakang dan juga aorta abdominalis, arteri femoralis, kemudian dilakukan auskultasi untuk mengetahui adanya bruits. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan dari belakang arteri karotis keduanya. Baik, dalam batas normal. Kemudian saya juga akan merasakan palpasi pada arteri femoralis, kemudian dan juga abdominalis. Permisi ya Pak ya. Kemudian saya akan merasakan pada arteri femoralis. Kemudian melakukan auskultasi untuk mengetahui adanya bruit. Saya akan melakukan auskultasi ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Permisi Bapak.
Baik, setelah hasil auskultasinya tidak ditemukan adanya bruit, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian bawah. Saya meminta Bapak untuk berbaring. Saya akan memperhatikan apakah ada warna kulit yang kelainan, bersifat kelainan atau bersifat patologis, contohnya adanya cyanosis, eritema, kehitaman, dan kuku-kuku. Kemudian saya akan melihat tekstur kulitnya dan melihat adanya ulkus dan juga edema pitting atau non pitting. Baik, kemudian saya akan melihat apakah ada gangguan vena. Selanjutnya saya akan palpasi kedua arteri femoralis dengan jari 2 sampai 4. Penderita posisi berbaring, memeriksa berdiri pada sisi kanan pasien dan membandingkan keduanya. Bila salah satu absen atau lebih lemah, maka lakukan auskultasi. Permisi ya Pak ya. Baik, di sini tidak ada salah satu, dua-duanya simetris, kekuatan nadinya juga cukup normal dan tidak ada kelemahan atau perbedaan denyut dan kekuatan nadinya, sehingga tidak perlu dilakukan auskultasi untuk mencari bruit. Kemudian saya akan membandingkan arteri femoralis dengan arteri radialis. Di sini dilakukan pada satu sisi saja. Permisi ya Pak ya, saya akan membandingkan arteri radialisnya dengan arteri femoralis Bapak untuk membandingkan. Baik, di sini sama-sama simetris dan juga selain itu sama-sama kuat nadinya sama. Kemudian saya akan melakukan palpasi arteri popliteal satu persatu. Permisi ya Pak ya. Saya akan melakukan di fossa popliteal. Kemudian saya akan melakukan palpasi kedua arteri dorsalis pedis bersamaan dengan jari ke-2 dan 4. Secara bersamaan saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Pak ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi kedua arteri tibialis posterior. Kemudian saya akan melaporkan hasil, di mana di sini untuk pemeriksaan ekstremitas atasnya mulai dari inspeksi, palpasi dalam batas normal. Dalam batas normal untuk tidak ada gangguan vena, kemudian untuk kekuatan nadi, kemudian kesimetrisannya juga dalam batas yang baik, yaitu normal. Begitu pula dengan ekstremitas yang inferior atau ekstremitas bawah ya Pak ya. Jadi untuk pemeriksaan arteri perifer ini sudah selesai dan Bapak hasilnya dalam batas normal. Terima kasih telah berkunjung pada Polium pada hari ini Pak. Selamat pagi Pak, saya Dr. Marsyanda, penjaga terhadap Polium pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ABI atau arteri brachial index, di mana nanti saya akan melakukan pengukuran tensi sistolik Bapak menggunakan alat tensi dan juga alat auskultasi atau stetoskop ya Pak ya, dan juga akan menghitung rata tekanan darah sistolik tungkai dengan lengan. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya saya akan meminta Bapak untuk berbaring dan saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai cuci tangan 6 langkah dan saya juga sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ini. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan sistolik di arteri brachial terlebih dahulu ya Pak ya. Saya akan melakukan mencari arteri brachial terlebih dahulu. Baik, sudah ditemukan. Saya akan melakukan perhitungan sistoliknya. Ini siap Pak ya. Saya akan mengecek kembali untuk sistoliknya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistolik.
Baik. Untuk sistoliknya sebesar 120 ya Pak ya. Dari brachialisnya. Kemudian saya akan melanjut dengan menghitung sistolik pada dorsalis pedis atau tibialis posterior. Dimana sini saya akan melakukan di tibialis posterior Bapak. Pertama, dan juga pemeriksaan ini dilakukan pada kedua sisi. Permisi ya Pak ya, saya akan memasangkan. Sedikit diangkat Bapak. Saya akan mencari area dorsalis pedisnya. Baik, kemudian selanjutnya saya akan mengikat. Saya akan memasangkan. Saya akan memasangkan tensi. Dan saya akan memulai untuk menentukan tekanan sistoliknya. Baik Bapak, untuk tekanan sistolik pada arteri tibialisnya yaitu 130 ya Pak ya. Kemudian saya akan melakukan perhitungan dengan rumus. Permisi ya Pak ya. Untuk pemeriksaan sistolik ini dilakukan juga pada sisi yang kontralateralnya. Kemudian saya akan melakukan kalkulasi ABI menggunakan rumus rata tekanan darah sistolik tungkai dibagi rata tekanan darah sistolik lengan, di mana di sini 130 dibagi dengan 120 pada lengan, yang berarti hasilnya adalah 1,08. Kemudian untuk interpretasi hasilnya, pemeriksaan ABI Bapak dalam batas normal ya Pak ya. Jadi Bapak sudah diperbolehkan untuk pulang, dan saya akan membersihkan dan menyimpan alat-alat serta cuci tangan kembali. Terima kasih Bapak.